Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin yang saya hormati, pertama kali marilah kita memanjatkan puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah memberikan kita karunia dan nikmat yang sangat besar, yaitu umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan juga rezeki yang tiada terhingga setiap harinya. Kedua, semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada panutan kita semua, yakni baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para ulama-ulama, dan segenap pengikutnya umat Islam sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas arti tentang sabar. Namun sebelum lanjut, pastikan Anda mensupport kami dengan cara klik tombol like dan subscribe agar saudara akan terus mendapat updatean konten-konten Islami dari channel Serambi Madinah Official. Saudara-saudara muslimin sekalian, seorang muslim harus memiliki akhlak kenabian, yaitu akhlakul karimah. Selama kita tidak mempunyai budi pekerti yang baik, maka belumlah dikatakan beriman. Salah satu dari sekian banyak akhlakul karimah adalah sabar, karena sabar adalah ciri orang yang mukmin. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah suatu kekuatan yang mampu menghalangi seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar adalah cahaya. Artinya bahwa kesabaran itu merupakan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebuah penerang yang membimbing seseorang untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta mengetahui maupun mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Oleh karena itu, seseorang yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abu Thalib pernah berpesan, seseorang tidak boleh takut kecuali pada dosanya, tidak boleh berharap kecuali kepada Tuhannya. Jika belajar, tidak boleh malu seandainya ia tidak tahu, tidak boleh malu menyatakan aku tidak bisa. Dan ketahuilah bahwa sabar dalam menghadapi segala masalah seperti kepala di badan. Lalu jika kepala itu terlepas dari badannya, maka rusaklah badan tersebut. Demikian juga jika sabar lepas dari suatu urusan, maka rusaklah urusan itu. Saudara-saudara muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah lalu melimpahkan suatu ujian. Hanya saja ujian tersebut ada yang ringan dan ada juga yang berat. Ujian atau cobaan itu ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya harta benda, jabatan, dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan seperti musibah dan penderitaan. Terhadap ujian itu, baik yang mengandung kenikmatan atau musibah, maka sifat sabar adalah sesuatu yang dapat menjadikan penawar. Sabar akan memancarkan sinar yang memelihara seseorang sehingga ia tidak jatuh kepada kekufuran. Sebab banyak kasus orang yang ditimpa musibah kemudian imannya menjadi lemah lalu kufur atau murtad. Karena itulah, sebagai seorang muslim kita wajib meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita hadapi semua itu dengan tenang dan juga sabar. Dalam masalah ini, menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman akan dapat menumbuhkan sifat sabar di dalam hati. Tanamkan suatu keyakinan bahwa Allah yang memberi ujian kepada kita dan Allah pula yang memberikan rahmat kepada kita. Setiap kesulitan dan cobaan hidup, apapun bentuknya, adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali manusia tidak dapat menolak dan tidak pula dapat memaksa agar Allah memberikan rahmatnya. Saudara muslimin sekalian, dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah telah berfirman yang artinya,
Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 17. Orang yang mampu belajar dalam menghadapi ujian atau cobaan, maka derajat kemuliaannya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang dimaksudkan ialah bertahan pada iman dan tidak mengeluh dalam merasakan cobaan yang tidak menyenangkan itu. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat bernama Habab sedang menghadapi cobaan. Ia mendatangi Rasul yang ketika itu duduk bersandar surban di bawah naungan Ka'bah. Kepada Rasul, Habab mengeluh dan menceritakan tentang hidupnya yang selalu menderita. Bertubi-tubi musibah itu telah datang menimpanya. Katanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, doakanlah agar Allah menolong kami sehingga kami terlepas dari ujian hidup." Rasul pun menjawab, "Perlu engkau ketahui, wahai Habab, bahwa di zaman dahulu, yaitu zamannya umat sebelum kita, terkadang mereka disiksa dengan cara tubuhnya ditanam di dalam liang atau dibelah dengan gergaji. Meskipun demikian, mereka tetap memegang teguh agamanya dan tidak merubah pendiriannya sedikitpun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengemukakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa innalillahi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Jika cobaan hidup atau ujian hidup dihadapi dengan sabar, ikhlas, tidak berkeluh kesah, tetapi berikhtiar mencari jalan pemecahannya secara baik, maka Allah pasti memudahkan bagi kita dalam urusan ini. Di samping dapat memecahkan masalah yang kita hadapi, tentu Allah akan memudahkan bagi kita terhadap masalah hisab. Allah akan memberikan pahala, memberkati kehidupan sehingga timbangan amal pahala kita lebih berat dibandingkan dengan dosa kita. Jadi jika seseorang itu mampu menghadapi ujian dengan sabar dan ikhlas, maka ia termasuk orang yang tulus dalam menempuh ujian itu. Jika tidak sabar, berarti ia gagal dan masuk dalam golongan orang yang berputus asa. Saudara muslimin sekalian, banyak orang yang beranggapan bahwa kesabaran itu berarti merendahkan diri dan menyerahkan kepada keadaan begitu saja. Kesabaran berarti membiarkan diri hanyut dalam kondisi atau menghentikan usaha tanpa berusaha mencari jalan keluarnya, tanpa mau memperbaiki dan melakukan usaha. Sebenarnya anggapan itu tidaklah benar. Sabar yang dimaksud oleh agama adalah ikhlas dalam menghadapi cobaan atau ujian dengan cara yang baik, berusaha mencari jalan keluar yaitu ikhtiar, dan tetap bertahan untuk teguh dalam iman serta tidak berkurang amal salih yang dijalankan. Demikianlah akhlakul karimah berupa kesabaran yang harus kita tanamkan dalam jiwa ini, agar kita melatihnya di setiap saat dalam pergaulan sehari-hari. Jika kita menjadi orang yang sabar, insya Allah akan disukai banyak orang, khususnya di tengah-tengah masyarakat tempat kita menjalankan aktivitas dalam keseharian. Demikianlah pembahasan tentang kesabaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk saudara muslimin sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.